Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menyelesaikan uji normalitas dengan metode Lillie Force. Itu ada soal sebuah sampel sebanyak 7 diambil secara random dari suatu populasi dengan nilai dari sampel sebagai berikut: 5, 7, 4, 9, 15, 6, 11. Dengan taraf nyata 5%, ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa sampel tersebut berasal dari populasi berdistribusi normal. Yang pertama, kita menentukan hipotesis nolnya dulu dengan hipotesis alternatifnya dulu. Hipotesis nol, sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Sampel yang alternatifnya, sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata dari sampel berikut dan juga standar deviasi. Nah, yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu biar lebih mudah. Sebelum kita menentukan X bar atau rata-rata dan standar deviasi, kita membuat XI dan X kuadrat terlebih dahulu, lalu dijumlahkan. Nah, pertama, rumus dari X bar sendiri itu sigma X bagi N. Jadi sigma X nya tadi ada 57 dibagi dengan jumlah sampel itu ada 7 sama dengan 8,14. Ditemukan X barnya 8,14. Setelah itu standar deviasi. Standar deviasi ini rumusnya akar N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N tutup kurung N min 1. Kita masukkan angkanya. N7 dikali ini ada 553, sigma X nya 57 kuadrat dibagi jumlah N ada 7, ini 7 min 1 sama dengan akar 7 kali 553 3871, 57 kuadrat 3249 per 7. Ini 7 min 1 kan 6, berarti 7 kali 6 42. Nah, setelah itu ini kurang ini sama dengan 622 per 42 sama dengan 14,809. Akar dari 14,809 itu 3,85. Temukan X barnya 8,14 dan standar deviasinya itu 3,85. Setelah itu kita menentukan nilai Z. Dimana rumusnya nilai Z ini XI dikurang X bar bagi dengan standar deviasi. Ya, kita masukkan aja. XI di sini pertama ada 4 ya. Ada 4
dikurang XI nya tadi itu ada 8,14 dibagi standar deviasinya 3,85. Nah, sama dengan min 1,07. Begitupun seterusnya ini. Nanti ini 5 dikurang 8,14 dibagi 3,85 sama dengan min 0,81. Nanti ke bawahnya nanti dihitung lagi, kita skip aja. Itu kita setelah nilai Z sudah terhitung semua, kita menghitung nilai FZI. Nah, ini kita FZI dengan PZI. Nah, jadi gimana karena nilai Z ini kan kita ambil setengah, berarti 0,5 dikurangi dengan di tabel Z 1,07 ini berapa. Nah, kita lihat tabel Z 1,07 ini 0,3577 sama dengan 0,1423. Nah, begitupun yang bawah 0,5 dikurang ini 0,81 berarti 0,2910 sama dengan 0,209. Nah, begitupun ke bawah, ini caranya sama, 0,5 dikurangi nilai Z yang ada pada di sini nih, di tabel itu bisa kita lihat. Nah, ntar hasilnya kita tulis FZI. Setelah nilai FZI sudah dihitung, kita menentukan SZI. SZI itu tinggal di data keberapa per jumlah sampel. Misalkan gini, ini data ke 1, berarti kan 1/7, jadi kan 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, di sini 6/7, 7/7. Nah, setelah itu tinggal kita desimalkan. Kita bentuk desimalkan 1/7. Ini bentuk desimalnya 0,14. 2/7 0,20. 3/7 0,45. 4/7 0,57. 5/7 0,714. Ini 6/7 0,05. Nah, setelah itu 7/7 1. Nah, udah. Lalu kita baru menentukan ini FZI dikurangi dengan SZI. Ya, berarti kan ini kurang ini berarti. Kayak gini, ini data pertama 0,1423 dikurangi 0,14, di hasilnya 0,0023. Terus ini 0,29 dikurangi 0,20, hasilnya 0,071. Terus ini kurang ini 0,1388. Terus ini kurang ini 0,1841, 0,1269. Ini kurang ini lagi 0,796. Terus ini kurang 1 0,375.
Nah, setelah semua tabel kita sudah selesaikan, mulai dari nilai Z, FZI, SZI, dan FZI dan SZI. Nah, karena untuk menentukan nilai uji Lilih force ini kan L sama dengan max FZI kurang SZI, maka nilai uji statistiknya, nilai hitung sama dengan, nah ini nilai tertinggi dari sekian ini, yaitu di ini 0,1841. Kita nilai hitungnya 0,1841. Setelah itu baru menghitung daerah kritis. Daerah kritis ini L alfa dan N. Kita memakai alfa 5%, berarti kan L 0,05, N-nya 7. Nah, kita lihat di tabel Lilih force itu yang menunjukkan 0,05 dan 7 itu 0,33. Maka bukan kan, berarti hitung dan ini dia lebih besar nilai hitungnya kan, berarti. Nah, maka apabila yang nilai hitung itu lebih besar dari nilai kritis di tabel Lilih force ini, maka keputusan HO diterima, bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Mungkin cukup sekian dari pengerjaan uji normalitas pada kali ini. Mungkin banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, uji Lilih force menggunakan SPSS. Pertama kita lihat datanya dulu. Datanya ada ini ya, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15. Nah, caranya kita klik analis, terus deskriptif statistik, explore. Nah, yang ini pada tampilan awal kan seperti ini. Nah, ini dipindahkan kayak gini ke dependent list, terus kita klik plots. Pastikan histogram dan normality plots with test ini kita centang terlebih dahulu. Continue. Ini dah, tinggal di OK. Hasilnya nanti muncul secara otomatis. Nah, seperti ini hasilnya ya. Untuk uji normalitas Shapiro-Wilk kita lihat dari nilai sig atau bisa disebut signification itu senilai 0,560. Nah, ketika nilai dari sig ini lebih dari 0,5 maka data berdistribusi normal atau H0 diterima. Nah, untuk menentukan Lilih force-nya kita cukup melihat dari nilai sig dari Kolmogorov-Smirnov yang mana dia nilai sig-nya 0,200 lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal atau H0 diterima. Selebihnya ini ada kurva data berdistribusi normal.
Bisa dilihat sendiri ya. Nah, udah mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai.